Perpustakaan menjadi salah satu sarana bagi guru dalam membimbing siswa agar giat membaca. Dahulu kala Hai Sa, kamu lagi baca buku apa? Aku lagi baca buku cerita, tapi kenapa ya ceritanya panjang-panjang? Emang kamu pengen buku yang kayak apa sih? Aku pengen buku cerita yang ceritanya pendek, banyak gambarnya, berwarna-warni. Hah? Emang ada ya buku kayak begitu? Berdasarkan ilustrasi tadi, pernahkah Bapak Ibu menemui anak yang terlihat tidak tertarik kepada buku bacaan atau bahkan cenderung malas ketika diminta untuk membaca? Nah, bisa jadi hal tersebut terjadi karena anak merasa buku-buku yang tersedia tidak sesuai dengan minat dan kemampuan anak dalam membaca. Berikut ini adalah contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan penyediaan buku-buku bacaan yang variatif. Buku-buku dikelompokkan berdasarkan jenjangnya sesuai dengan peraturan BSKAP nomor 30 tahun 2022 tentang pedoman penjenjangan buku. Anak-anak, di sini Ibu mempunyai contoh buku bacaan dan masih banyak lagi buku-buku yang telah Ibu sediakan. Anak-anak bisa memilih sesuai dengan minat dan kemampuan membaca kalian. Ibu tahu bahwa kemampuan membaca kalian itu sangat beragam. Ada yang sudah sangat lancar dalam membaca, tapi ada pula yang masih belum lancar. Bagi anak-anak yang sudah lancar membaca, pilih buku dengan label C. Pilih buku dengan label apa? C. Bagi anak-anak yang masih kesulitan dalam membaca, pilih buku dengan label P. Apa nak? P. Apakah sudah paham? Baik, nanti silakan anak-anak langsung menuju ke meja untuk memilih buku sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Buku-buku disediakan bervariasi mulai dari jenjang B1 sampai jenjang C. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya guru dalam mengakomodasi kebutuhan dan minat murid dalam membaca. Pembelajaran literasi yang terintegrasi dengan pembelajaran tematik dilakukan dengan menggunakan reading workshop, di mana pembelajaran tersebut diadopsi dari Teachers College Reading and Writing Project, Columbia University. Sebuah kesempatan emas di mana pada tahun 2021 saya menjadi salah satu penerima beasiswa microcredential bidang literasi TCRWP Columbia University. Ilmu yang saya peroleh tersebut selanjutnya saya implementasikan dan integrasikan dengan konsep pembelajaran diferensiasi. Adanya praktik read aloud dari guru menjadi salah satu ciri dari pembelajaran literasi dengan reading workshop. Ini Ibu akan membacakan buku yang berjudul Wall-E Ingin Melihat Dunia. Coba kita amati bersama, ada gambar apa ya di sampul buku ini? Bola. Kucing, kok tahu kalau di sini ada kucing? Ada gambar ekor ternyata ya, betul. Nah, lalu kita akan melihat, berarti kira-kira tokohnya yang ada dalam buku ini tokohnya siapa ya? Hewan. Mungkin bisa jadi hewannya kucing atau yang lainnya. Kita akan belajar hari ini menemukan karakter. Oke. Wall-E ingin melihat dunia. Di sini sudah jelas ada gambar kucing. Setiap hari Us keluar melihat dunia.
Sebagai upaya dalam memfasilitasi minat belajar anak, khususnya dalam membaca, maka saya membuat reading corner atau pojok baca di sudut ruang kelas 4. Pojok baca ini dapat dimanfaatkan oleh siswa kelas 4 maupun kelas lainnya. Selanjutnya, saya melakukan pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan bahan ajar berbasis TIK. Saya membuat aplikasi pembelajaran matematika materi bangun datar yang dapat diinstal di gawai murid serta dapat diakses tanpa menggunakan kuota. Melalui aplikasi pembelajaran ini, anak dapat mempelajari materi yang disajikan sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya, yaitu gaya audio, visual, maupun audiovisual. Aplikasi pembelajaran ini terdiri dari pendahuluan, yaitu permainan awal tentang bangun datar, kemudian sasaran, materi, dan kuis. Berapa poinnya? Oke, good. Enggak, Bu. Berhasil? Berhasil. Kalau sudah semua berarti 5 poin. Sudah 5. Oke, sudah 5. Siapa yang sudah 5? Angkat tangan. Wow, oke. Good. Cuma satu tuh. Demikianlah praktik baik dari saya, Dewi Renkasari, guru SD Negeri 6 Raja Basalama. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.